Ibda Rudi Soik melawan, tak takut meski diintimidasi setelah dipecat Polda NTT. Inspektur 2, Ibda Rudi Soik, mengaku mendapat intimidasi setelah dilakukan pemecatan oleh Polda Nusa Tenggara Timur, NTT. Ya, memang intimidasi itu nyata, tindakan arogansi, kata Rudi, saat sesi wawancara khusus dengan tribunnews.com di studio Tribun News, Palmerah, Jakarta, Sabtu, tanggal 26 Oktober tahun 2024. Rudi menegaskan, dirinya tak akan takut terhadap segala bentukan intimidasi yang dialaminya. Tetapi saya ini pada prinsipnya gini, kalau bagi saya pribadi itu saya tidak takut dengan model seperti kayak gitu, saya tidak takut, ujarnya. Dia menjelaskan, dirinya memilih menempuh jalur hukum datang ke Jakarta untuk mempersoalkan pemecatan dan intimidasi terhadap dirinya. Rudi khawatir masalah tersebut akan memancing emosional masyarakat, terutama keluarganya. Kenapa saya harus ke Jakarta? Saya harus mengambil langkah-langkah hukum. Karena kalau saya terus di NTT, maka langkah hukum itu tidak bisa terjadi karena saya dikelilingi keluarga besar, ucapnya. Karenanya, kata dia, dirinya datang ke Jakarta untuk menghindari segala tindakan pelanggaran hukum. Kan keluarga besar ini, cara pandang mereka ini kan berbeda-beda, orang NTT tahu sendiri. Mereka bilang, kalau mau selesai ya sudah kita selesai ramai-ramai. Itu kan dengungan-dengungan itu kan dapat berdampak kepada pelanggaran hukum, tegas Rudi. Untuk itu, Rudi menjelaskan bahwa dirinya sudah melaporkan Polda NTT ke Komnas HAM, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, dan rencananya juga ke Mabes Polri serta DPR RI. Maka sebaiknya saya datang sebagai orang yang memahami hukum, dengan cara yang bijaksana saya datang, saya melaporkan, ungkapnya. Untuk informasi, Ibda Rudi Soik dijatuhi sanksi pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat, PTDH, sebagai anggota Polda NTT. Sidang PTDH Rudi Soik digelar di ruangan Direktorat Tahti Lantai 2 Polda NTT dilaksanakan sidang Komisi Kode Etik Polri, Jumat, tanggal 11 Oktober tahun 2024. Isu yang berkembang, Ibda Rudi Soik dipecat lantaran mengungkap perkara mafia bahan bakar minyak, BBM. Ibda Rudi Soik dinilai melakukan pelanggaran kode etik prosedur penyelidikan. Dia diduga memasang garis polisi pada drum dan jerigen kosong di dua lokasi berbeda. Ibda Rudi dinilai tidak profesional dalam melakukan penyelidikan BBM bersubsidi. Ibda Rudi dan anggota tidak melibatkan unit terkait dan tidak memenuhi standar prosedur operasional.